Izinkan saya untuk kita terus lanjut dengan kebenaran firman Tuhan yang pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa minggu yang lalu, bahkan mungkin sudah 1 bulan, kita sedang mempersiapkan sebuah gerakan, namanya adalah gerakan membagikan kabar baik. Gerakan membagikan kabar baik. Kalau istilah memberitakan Injil mungkin di antara kita agak sedikit, Injil, beritakan Injil, emangnya saya penginjil. Nah kata Injil dalam bahasa Inggrisnya adalah good news, berarti kabar baik. Jadi kita memberitakan kabar baik. Kita sudah belajar bahwa ternyata memberitakan atau membagikan kabar baik itu sudah dilakukan oleh Yesus, karena Yesus datang ke dalam dunia tujuannya adalah membagikan kabar baik dari Tuhan. Lalu dia memberikan perintah kepada murid-muridnya juga untuk membagikan kabar baik, memberitakan Injil. Dan terus kita sudah belajar sampai kepada gereja yang mula-mula, bapak-bapak, utusan-utusan Injil yang datang ke Indonesia, sampai kepada kita. Tanpa kita sadari, kita juga adalah hasil dari jerih lelah mereka, pengorbanan mereka untuk datang ke Indonesia membagikan berita Injil. Dan ini terus harus disampaikan oleh setiap kita anak-anak Tuhan. Nah, minggu kemarin kita sudah belajar kenapa banyak orang-orang percaya tidak terlibat di dalam memberitakan Injil. Yang pertama takut, malu, sibuk, lalu tidak ada belas kasihan dan lain sebagainya. Saudara bisa dengar lagi supaya bisa mengulang. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sebuah topik proses dalam penginjilan. Nah, kalau saudara lihat gambar ini, pasti saudara ingat ini peristiwa apa? Ada yang tahu peristiwa apa? Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Yesus ketemu dengan seorang perempuan Samaria. Nah, saudara, yang menariknya ada esensi tentang penginjilan yang disampaikan oleh Yesus yang kita perlu pelajari. Kita mau baca ayat ini bersama-sama ya. Kita akan baca 2, 3. Bukankah? Terus, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi waktu Yesus datang bersama dengan murid-muridnya ke sumur perigi yang ada di Samaria, Yesus merasa letih dan lapar. Lalu murid-muridnya pergi keluar untuk mencari membeli makanan. Nah, ketika mereka datang kembali, mereka lihat Yesus lagi bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Nah, setelah perempuan itu pergi, murid-murid berkata, ayo guru makan, ini makanan kami sudah beli. Yang menarik, Yesus berkata, aku ada makanan yang lain. Dan dia katakan seperti ini selanjutnya, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai. Nah, secara fisik mungkin pada waktu itu 4 bulan lagi para petani akan menuai hasil yang mereka tanam. Mungkin menuai gandum, menuai dan lain sebagainya. 4 bulan lagi. Tetapi Yesus berkata, enggak, lihat sekelilingmu katanya. Lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Nah, saudara, kalau saudara lihat pergerakan Tuhan yang sangat luar biasa, terjadi pertobatan besar-besaran di daerah-daerah, bahkan negara-negara yang anti terhadap kekristenan. Baru-baru ini kita baca di China ditangkaplah para pemimpin gereja bawah tanah. Tadi pagi saya jemput beliau dan saya tanya, iya Pak, dari gereja Zion ada puluhan para pemimpin yang ditangkap gereja-gereja bawah tanah. Saya tanya dia, gerejamu gereja pemerintah atau gereja bawah tanah? Dia bilang gereja bawah tanah. Dan juga riskan untuk ditangkap. Tapi di keadaan seperti itu justru banyak pertobatan terjadi. Luar biasa, termasuk di bangsa kita Indonesia. Kenapa? Ini yang firman Tuhan katakan, lihat ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Nah, apa sangkut pautnya
tentang membagikan atau memberitakan Injil dengan lihat ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Nah, saya menemukan ternyata ada korelasi antara yang jasmani dengan yang rohani. Kalau yang jasmani di area pertanian itu ada proses-proses yang terjadi. Ada membajak, tanah itu harus dibajak lebih dulu supaya gembur. Nggak mungkin langsung tanah belum dipersiapkan, atau tiba-tiba ditabur benih, enggak, mesti dibajak. Bajak, berkali-kali dibajak, sampai tanah itu menjadi gembur. Nah kalau tanah itu sudah menjadi gembur, baru petani mulai nabur benihnya. Nah setelah nabur benih, maka akan apa? Dijaga supaya benih itu tetap hidup. Dengan cara apa? Ya dirawat, disiram, diberi pupuk, makanya disebut sebagai menyiram. Nah sudah tiba saatnya, maka akan menuai. Ini dalam proses pertanian secara jasmani. Nah ternyata di dalam penginjilan pun ada proses. Ada prosesnya sudah. Dalam memberitakan kabar baik ada prosesnya. Enggak langsung. Dan jangan bilang gini, Pak, saya bisa menangkan satu orang loh datang kepada Yesus. Bukan kamu aja. Kenapa ada orang-orang sebelumnya yang sudah baca? Ada orang-orang sebelumnya yang sudah apa? Sudah nabur. Ada orang-orang yang sebelumnya sudah nyiram. Pas kamu dapat anugerah Tuhan, tinggal tuh. Wah. Jadi ternyata bahwa di dalam dunia pertanian ada proses, begitu juga di dalam penginjilan, di dalam memberitakan kabar baik ada proses. Katakan 2, 3, apa artinya proses? Proses itu adalah satu tindakan yang dilakukan kepada tindakan yang lain, kepada tindakan yang lain, kepada tindakan yang lain. Dan kita tidak tahu seberapa lama orang yang kita siapkan dalam memberitakan kabar baik sampai dia terima. Ada yang puluhan tahun bisa, ada yang beberapa bulan bisa, ada yang beberapa hari juga bisa, ada yang saat kita ketemu juga bisa. Tergantung orang itu sudah lewati proses-proses tersebut belum dalam kasus pemberitaan kabar baik. Nah, kita mau belajar sudah prosesnya. Yang pertama adalah berdoa. Jadi saya dan saudara harus mulai berdoa. Walaupun di Yohanes pasal 4 tidak diceritakan bahwa Yesus berdoa. Tapi beberapa minggu yang lalu saya sampaikan ayat ini. Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi sebelum Yesus memberitakan kabar baik hari itu, dia bangun pagi-pagi, dia berdoa. Jadi kalau saudara mau membagikan kabar baik, harus mulai di pagi hari berdoa. Nanti kita akan bahas satu persatu proses ini ya, demi minggu supaya kita tangkap. Nah berdoa, jadi harus dimulai dengan doa. Nah doa dalam proses pemberitaan kabar baik, kita tidak mengubah Tuhan. Tidak. Tapi izinkan Tuhan mengubah hati kita. Nanti dalam proses doa juga kita mulai doakan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hati kita. Misalnya contoh ya, saya ada beberapa orang yang saya mau bagikan kabar baik. Pagi hari saya datang kepada Tuhan, Tuhan terima kasih buat anugerah. Ya cerita sana, doa sini dan sebagainya. Tapi dalam konteks penginjilan, saya bilang Tuhan jamah hati saya. Supaya saya bisa mempraktekkan hati. Kenapa? Karena hati kita beda dengan hati Tuhan. Tuhan lihat seseorang yang butuh pertolongan, kita belum tentu lihat. Satu kali Tuhan bilang gini, lihat ladang sudah menguning, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Murid-muridnya biasa aja kok lihat orang seperti itu. Bukankah kita juga seperti itu? Kita ketemu dengan orang-orang di jalan, ketemu siapapun, tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena kita belum mengalami jamah. Makanya setiap hari kita berdoa, Tuhan jamah hatiku Tuhan. Supaya hatiku bisa menjadi seperti hatimu. Jamah mataku Tuhan supaya ketika aku melihat orang lain, oh ternyata orang ini butuh pertolongan. Karena setiap kita pasti beda-beda. Oh enggak, ini mah enggak butuh pertolongan. Biarin aja. Oh enggak, ini butuh pertolongan. Kenapa saudara?
Karena ditentukan kita berdoa sama Tuhan. Murid-murid Yesus belajar banyak dari Yesus setiap hari untuk ketemu dengan orang yang kadang-kadang murid-murid Yesus nggak nyambung. Sama ketika Yesus ketemu dengan perempuan Samaria ini, murid-muridnya anggap biasa saja. Bahkan tetap dianggap sebagai musuh, nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau kita mau memberitakan kabar baik, harus selalu mulai dengan doa. Minta Tuhan ubah hati kita. Minta Tuhan jamah hati kita terlebih dahulu. Sebelum kita minta Tuhan jamah hati orang-orang tersebut. Kenapa? Karena problemnya bukan di mereka, problemnya di kita. Mereka udah siap dituai, cuma kitanya belum siap. Sampai hari ini, saudara. Saudara nanti ketika saudara masuk dalam proses ini, saudara akan kaget, terkejut, terkagum-kagum sama kuasa Tuhan bekerja. Saudara akan dengar laporan-laporan yang begitu luar biasa. Yang saya nggak bisa ceritakan secara terbuka di sini. Ada banyak orang-orang yang dulunya menolak, sekarang tiba-tiba bertobat, terima Yesus dan sebagainya. Kenapa? Karena memang Tuhan mau mereka diselamatkan. Nah, mungkin kita belum bisa masuk ke sana karena hati kita masih belum selaras. Ya, jadi yang pertama berdoa, membajak hati kita dan hati PIP list kita. Hati kita terlebih dahulu, Tuhan bajak hatiku supaya lembut. Tuhan bajak hatiku supaya aku keluar dari mementingkan diri sendiri. Tuhan bajak hatiku Tuhan supaya aku gak terlalu sibuk dengan urusan sendiri sampai lupa dengan orang yang membutuhkan kabar baik tersebut. Tuhan bajak hati. Nah, baru kita berdoa Tuhan bajak hati A, B, C dan sebagainya. Proses yang pertama adalah berdoa. Yang kedua saudara, yang kedua adalah hubungan. Connect. Nah, dalam kasus ini, kita akan baca sama-sama dalam kasus ini 2, 3. Ia pun meninggalkan dan kembali lagi ke ia harus melintasi, harus apa? Melintasi daerah Samaria. Nah saudara, orang Yahudi, orang Yehuda atau Yahudi dengan orang Samaria itu bermusuhan sudah cukup lama. Puluhan tahun. Ketika kerajaan Israel pada waktu itu terpecah menjadi 2. Dimulai itu ketika penggantinya Raja Salomo. Raja Salomo ketika menyerahkan tongkat estafet kerajaannya, nah disitulah terpecah 2. Anaknya Rehabeam megang 1 selatan, tapi yang sebelah sukunya pindah. Namanya kerajaan Israel Utara, Samaria. Terus bisa terus perang baik sampai Tuhan angkut mereka buang keluar. Pertama-tama di kerajaan Israel Utara dulu ini Samaria. Setelah beberapa waktu kemudian baru kerajaan selatan. Nah, sampai Yesus datang mereka nggak bisa gabung. Kenapa? Karena dianggap orang-orang Samaria itu campur aduk, kawin memawinkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Tapi yang kerajaan selatan ini pegang benar Taurat Tuhan. Nggak boleh menikah dengan orang lain dan sebagainya. Kalau menikah dengan orang lain usir, termasuk anak-anaknya atau pasangan hidupnya usir dan sebagainya. Betul-betul dijagain. Makanya orang Yahudi ini nggak memandang orang Samaria, bermusuhan. Nah yang menarik saudara, ketika Yesus dalam perjalanan pulang, nah ini saya kasih gambarannya, dari Yudea mau ke Galilea. Orang Yahudi nggak mungkin lewati daerah Samaria, nggak mungkin saudara, karena bermusuhan. Jadi harusnya gambar yang warna biru itu, garis biru tanda panah. Yesus harus lewat pesisir itu dan sampailah di Galilea. Tapi perkataannya Yesus harus melintasi daerah Samaria. Jadi dengan sengaja Yesus jalan pakai tanda garis kuning tersebut. Dia datang dari Yudea masuk ke Samaria. Baru dari Samaria masuk ke Galilea. Sengaja saudara. Nah, dalam proses memberitakan kabar baik,
Doa aja nggak cukup, nggak bisa. Saudara mau doa siapa, mau doa paman, mau doa orang tua, mau doa siapapun yang belum terima kabar baik, nggak cukup. Saudara harus connect dengan sengaja membangun hubungan. Kenapa? Karena kalau saudara nggak bangun hubungan, saudara masih tetap terlibat dalam proses penginjilan, tapi yang nuanya orang lain, bukan saudara. Ya lebih baiklah Pak, nggak apa-apa, yang penting selamat. Enggak, Tuhan mau pakai kita dari awal, dari doa, terus connect, dan lain sebagainya. Tapi kita harus bangun hubungan. Nah, saya kasih contoh. Ini yang dilakukan oleh anak-anak muda kita. Sudah beberapa minggu. Setelah saya impartasi mereka beberapa kali, ayo, kalian bangun hubungan. Di mana Pak? Di Citra 6. Saya udah kasih tempatnya, ada Berkapili atau di Dan Mogot Mall seberangnya ada kafe kopi. Dan mereka udah lakukan beberapa kali, setiap Sabtu. Dan bersyukurnya mereka nurut sama proses ini. Saya cuma alatnya Tuhan. Kalau kamu berdoa, enggak ada connect, enggak bisa. Enggak bisa. Dan saya bersyukur ada beberapa orang baru di atas di sana, hasil dari connect ini. Hasil dari connect ini. Jadi kalau kita udah punya VIP list, kita doakan, maka kita dengan sengaja harus bangun hubungan. Seminggu sekali kah? Jangan hanya WA, mesti tatap muka, mesti call, kalau sibuk call. Pokoknya ada ngomongan. Kenapa saudara? Nanti ini bukan proses yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, di dalam hidup VIP list kita. Nanti kita bisa tahu timingnya. Kita bisa tahu timing. Jadi teman-teman, keluarga-keluarga, jangan ketinggalan dengan anak-anak muda kita. Termasuk nanti di GS, enggak cukup doa. Enggak cukup. Saudara mesti connect. Tinggalkan zona nyaman kita. Kadang-kadang kita mesti keluar uang untuk bayar kopi kah, atau apa, pokoknya mesti connect. Mesti connect. Karena Tuhan mau pakai kita untuk membagikan kasih-Nya, menyentuh hidupnya ya. Jadi fase yang kedua, nanti kita akan belajar juga secara detail ini di minggu-minggu yang akan datang. Nah yang ketiga saudara, ini masih hubungan ya, kita belajar dari Yesus. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Jadi Yesus sengaja datang ke Samaria, duduk di perigi Yakub, dan datanglah seorang perempuan. Kalau saudara baca kisahnya, si perempuan ini bilang gini, enggak salah ya. Masa kamu orang Yahudi minta sama saya? Kamu enggak tahu kita musuhan loh. Kamu enggak tahu kamu anggap kami anjing. Kamu enggak tahu kamu sombong banget, kami dianggap rendahan. Masa sih kamu yang anggap dirinya tinggi, kamu anggap dirinya benar dan sebagainya, masa minta minum sama saya? Nah dalam konteks membangun hubungan, kadang-kadang kita seperti orang yang di bawah orang tersebut. Tapi itu pintu masuk untuk kita bisa connect. Kalau nggak ada percakapan, Yesus nggak mulai percakapan, tidak mungkin orang Samaria itu mulai percakapan, tidak mungkin. Kenapa? Karena kita tahu latar belakangnya, kebiasaannya, dosanya, dan sebagainya. Nggak mungkin. Kenapa dia datangnya pada waktu nggak ada orang? Kenapa saudara? Itu pasti ada alasannya. Nah kalau Yesus duduk, lihat dia diam aja atau asik dengan yang lain, nggak jadi. Kan bukankah kita juga sering begitu? Kita sibuk dengan handphone kita. Padahal ada orang yang kita mau bagikan kabar baik, udah kita doakan dan sebagainya. Kadangkala kita harus merendahkan hati untuk memulai sebuah percakapan. Walaupun kelihatannya direndahkan, masa sih kata perempuan ini, kamu orang Yahudi kok minta air sama saya. Kenapa Yesus lakukan? Dia harus membangun hubungan dengan perempuan ini.
Karena perempuan ini akan membawa kabar baik yang menyebabkan mungkin puluhan, mungkin ratusan orang terima kabar baik. Nah, kita lanjut ya. Nah, yang ketiga, saudara, proses yang ketiga adalah peduli. Udah doa, lalu kita mulai bangun hubungan. Jadi kalau orang tua kita belum bertobat, kita mulai bangun hubungan dengan orang tua. Wah, orang tua saya mah nyalain saya, enggak apa-apa, bangun hubungan. Siapapun saudara, mulai bangun hubungan dan mulai belajar peduli. Tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang aku bisa lakukan buat si A ini, buat si B ini, buat si C ini. Nanti Tuhan akan tunjukkan. Tuhan akan tunjukkan. Kenapa? Karena setiap orang butuh dipedulikan. Ingat ini baik-baik. Setiap orang butuh dipedulikan. Jadilah orang-orang Kristen yang peka sama Tuhan. Ketika bangun hubungan, Tuhan pimpin. Iya, dia butuh. Tiba-tiba aja, saudara digerakkan Tuhan. Tanya dia, boleh gak saya doakan? Sebuah kesempatan. Nah, kita akan belajar dari Yesus. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ini bermusuhan. Padahal mereka dari satu orang tua yang namanya Yakub. Tapi bermusuhan sampai tidak ada koneksi lagi. Tidak ada lagi percakapan lagi. Tidak ada lagi transaksi lagi di antara mereka. Masakan kamu orang Yahudi minta minum sama aku? Nah, Yesus masuk nih, ini kesempatan. Kenapa saya katakan kesempatan? Karena Yesus, dia berdoa, dia mulai bangun hubungan, dia tetap jaga kepekaannya sebagai manusia kepada Bapaknya. Nah, ayat yang ke-10, kita baca sama-sama ya, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Perempuan ini kan butuh air. Yang setiap hari dia harus ambil. Dan resikonya besar. Kalau dia kedapatan dengan orang-orang lain, dia akan dijelek-jelekan. Wah, kamu ya mengambil suami orang, kamu wanita, jalang dan lain sebagainya. Kenapa Yesus tahu? Ini karena Yesus peduli, connect peduli, oh dia butuh air hidup. Makanya dia bilang gini, kalau kamu tahu tentang karunia Allah. Ini kan berita kabar baik. Karunia Allah. Dan kalau kamu tahu siapa yang lagi ngomong sama kamu, pasti kamu akan minta sama orang itu. Air hidup itu. Kalau saudara baca ayat selanjutnya, dan kalau kamu minum air hidup itu, kamu gak akan haus lagi. Walaupun konsep wanita itu berpikir, oh kalau gitu gua gak akan ngambil air lagi nih ke sumur ini. Tapi lihat saudara proses yang Tuhan lakukan. Pelan-pelan. Kepedulian yang Tuhan berikan itu menjawab kebutuhan si perempuan tersebut. Nah saudara bisa baca selanjutnya ya, ceritanya bahwa dengan kepedulian itu akhirnya Yesus bisa masuk ke fase yang keempat. Dia membagikan, share. Membagikan apa? Oke, kita baca sama-sama. 2, 3. Jawab Yesus, barang siapa minum air ini, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk. Nah, lihat, masih perbedaannya masih jauh. Yesus bicara tentang air hidup, dia masih bicara tentang kebutuhan jasmani. No problem. Kalau saudara baca endingnya, perempuan itu pulang ke kampung. Dia cerita, dengar, penduduk Samaria, aku ketemu dengan seseorang yang tahu keberadaanku, yang tahu dosaku.
Mungkinkah dia Mesias? Berita kabar baik bicara tentang Mesias. Mungkinkah dia Mesias? Baca lanjut nanti kalau sudah di rumah, Yohanes pasal 4. Hampir seluruh kota Samaria itu datang sama Yesus. Dan mereka berkata, sekarang kami percaya. Hanya karena langkah-langkah yang sangat sederhana. Saudara mau ambil bagian dalam amanat aku. Sangat sederhana. Yesus membagikan kabar baik. Nah, kita lihat proses dalam penginjilan. Yang pertama, berdoa. Oleh kiri kanan, berdoa. Nah, kalau mau pakai bahasa Inggris boleh pray, silakan. Saya lagi siapkan moto, gambar apa supaya nanti gedung ini penuh dengan proses-proses tersebut, berdoa. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Connect. Ya, yang kedua connect, hubungan. Udah bagus doa, ayo sekarang mulai melangkah, harus melangkah. Yang ketiga apa? Nah, care, peduli. Jadi orang Kristen jangan minta diperhatikan terus, sekarang ayo peduli. Peduli nih sama orang-orang lain nih, peduli sama orang-orang lain. Supaya apa? Supaya melalui kepedulian kasih Tuhan menjangkau mereka. Nah yang terakhir, ya membagikan. Jadi kalau kita singkat jadi PCCS. Ya, saudara boleh lupa, tapi ingatlah PCCS. 2, 3, PCCS. Berdoa, hubungan, peduli, sama membagikan. Ini kerinduan saya. Setiap kita akan bergerak bersama-sama. Karena penginjilan ini nggak bisa perorangan, bersama-sama. Yesus mengutus 2 orang. Gak sendiri-sendiri, bersama-sama. Nanti kita akan bersama-sama untuk melihat ada orang-orang yang dibawa dari kerajaan gelap masuk kepada kerajaan. Nah, makanya saudara pertama berdoa butuh VIP list. Ayo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau ada VIP list kasih tahu. Kasih tahu kami untuk apa? Untuk tiap hari didoain. Nanti gimana Pak? Kalau koneknya, hubungannya enggak, kita sama-sama, keroyokan sama-sama kok. Sama-sama. Pak saya nggak bisa sendiri, nggak bisa ngomong, ayo sama-sama. Kasih tahu saya sama istri saya. Kalau saudara nggak mau, nggak bisa, yuk kita sama-sama. Saya datang. Ya, bangun hubungan. Supaya apa? Supaya kita bisa impartasi kepedulian. Sampai satu titik Tuhan bilang, ya ini saatnya. Kamu bagikan kabar. Mari kita berdoa.